Ada hal yang bisa membuat hutang pinjol kalian tuh lunas. Nah, simak video ini sampai habis agar kalian tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kalian. Nah, teman-teman, saat kalian gagal bayar, hati-hati dengan DC pinjol. Ya, meskipun mereka menawarkan kemudahan pembayaran otomatis, tetapi sebenarnya kita perlu berhati-hati bagaimana cara kita dapat tetap tenang dan mengatasi semua hutang pinjaman online tanpa harus membayarnya lebih dahulu. Nah, di sini kita akan bahas dalam video ini. Oke, video ini khusus teman-teman yang mungkin sedang kesulitan membayar atau terlambat membayar di pinjaman online. Siapa tahu informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Harapan saya informasi ini dapat memberikan sedikit bantuan untuk teman-teman semuanya yang sedang mengalami kesulitan gagal bayar di pinjaman online. Jadi begini, konsep utama dari pinjaman online adalah bahwa semakin besar transaksi, semakin besar bunga yang dikenakan. Nah, ini adalah sumber keuntungan utama bagi aplikasi di pinjaman online. Nah, biasanya aplikasi besar menggunakan asuransi sebagai pengamanan agar ketika banyak nasabah yang mengalami kesulitan membayar, mereka tidak merugi banget. Namun, ini seringkali menjadi asumsi yang keliru tentang asuransi dalam konteks pinjaman online. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa melewati dan melunasi semua hutang pinjaman online? Nah, satu-satunya cara adalah dengan tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi hutang kita. Artinya, mencari pinjaman tambahan atau mencoba menutupi hutang dengan cara lain, karena hal itu hanya akan semakin membingungkan dengan merugikan kita sendiri. Jangan gali lubang tutup lubang. Nah, tetapi ada juga banyak orang yang dirawat pinjolnya atau dijaga pinjolnya untuk katanya sih biar bisa pinjam lagi atau dapat persetujuan pencairan di tempat lain. Namun, kebanyakan dari kita tidak tahu bagaimana sebenarnya cara kerja pinjol, di mana kita membayar tepat waktu, namun seringkali malah meminjam lagi tanpa jelas. Nah, kejadian seperti itu sering terjadi teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dan dipahami agar utang kita dapat melunasinya sendiri. Ini bukan berarti utang secara ajaib tiba-tiba hilang ya, tapi ada tahap proses yang harus dijalani. Yang pertama nih, teman-teman harus berdamai dengan diri sendiri. Terima bahwa ini adalah risiko yang harus dihadapi, bahwa kita akan melewati semua itu dengan baik. Dan ini adalah langkah awal yang penting karena risiko pinjol sebenarnya tidak menakutkan. Mengapa? Karena risiko pinjol bukanlah hal yang menakutkan, itu aja intinya. Nah, selanjutnya untuk mencapai semua ini, beberapa dari kalian mungkin berpikir bahwa ini tidak semudah itu. Untuk menenangkan hati dan melewati penagihan-penagihan pinjol memang tidak mudah, tetapi sulitnya hanya karena kalian tidak terbiasa dan belum paham caranya. Terus bagaimana sih caranya untuk terbiasa dan memahaminya? Satu-satunya hal yang perlu teman-teman lakukan adalah pasrah kepada Allah. Ya, pasrah kepada Tuhan kalian. Perbanyak zikir, ibadah kalian. Karena hal ini akan membantu kalian mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Kunci untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental dan hati kita adalah spiritualitas. Karena spiritualitas ini sangat penting. Banyak orang yang cenderung meremehkan aspek teknis seperti ini. Bagaimana cara melunasi utang atau mendapatkan uang untuk membayar pinjaman, ya. Karena mereka terlalu fokus pada hal-hal yang teknis. Namun sering lupa bahwa doa memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah ini. Percaya atau tidak, doa mungkin tidak memberikan segepok uang langsung ke hadapan kalian. Ya Allah, saya punya hutang, lunasi, langsung uang datang. Enggak begitu caranya. Tetapi doa lebih kepada memberikan petunjuk yang luar biasa dan berharga. Petunjuk ini mungkin menjadi kunci solusi dari permasalahan yang mungkin kalian hadapi. Nah, oleh karena itu, saya ingin menekankan agar kita mencoba memperkuat doa kita dan meningkatkan kualitas ibadah kalian. Banyak halnya orang yang baru bisa benar-benar pasrah dan ikhlas ketika mereka sudah benar-benar terpojok atau terpuruk. Namun sebenarnya kita tidak perlu menunggu sampai pada titik tersebut. Saya telah mengalami sendiri bahwa memperbanyak ibadah atau memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Tuhan kita kepada Allah, kita dapat menghindari keadaan yang terpuruk ini. Nah, hal ini akan menjadi langkah luar biasa untuk membina diri kita sendiri dan insya Allah akan menjadi jalan keluar dari masalah pinjaman yang kita hadapi. Karena percayalah, petunjuk pasti akan ada. Petunjuk dari Allah pasti akan ada. Yakinlah bahwa bantuan dari Allah itu nyata. Teman-teman, insya Allah semua akan baik-baik saja. Jadi kalau kalian berpikir hutang akan lunas dengan sendirinya, itu ada di pikiran kalian sendiri, ya. Jangan terlalu memikirkan hutang lunas, tapi coba kalian berpikir dan berdamai dengan situasi seperti ini. Kalau kalian sudah berdamai dengan situasi ini, kalian terima, kalian tidak akan pernah lagi akhirnya mencari-cari solusi-solusi untuk gali lubang tutup lubang, bingung dan pusing untuk mencari cara-cara yang tidak halal untuk melunasi hutang kalian. Semua ada prosesnya. Masalah lunas gak lunas itu cuma hanya sekedar pikiran saja. Kalau kalian berpikir
nggak apa-apa, kita terima aja, kita damai, lunas dengan sendirinya, itu dengan jalan Allah, karena harus menerima hal seperti itu. Oke, gitu sih teman-teman, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, semoga info ini bermanfaat, menguatkan mental kalian. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.